masyarakat selektif dalam membuat keputusan, mendengar banyak calon, memperhatikan banyak calon, mempelajari rekam jejak dari calon-calon itu, kemudian membuat keputusan untuk memilih yang terbaik. Oke, selamat pagi. Sudah MDU tidak Antoni Sumarlatu dan Masih Berat. Bagi saya sudah bersama salah satu politisi nasional, anak MDU yang luar biasa. Mungkin kita sebenarnya mau hari ini banyak masyarakat politik itu hal negatif. Kalau bisa gambar masyarakat. Baik, Stanley, Anton, teman-teman. Politik itu seni. Politik itu keterampilan untuk melakukan konsolidasi untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan itu instrumen utama untuk kemudian bisa mengurus masyarakat. Maka politisi yang ideal adalah dia perlu berkomunikasi dengan masyarakat secara intens, menemukan persoalan untuk masyarakat, itu menjadi bekal ketika dia memutuskan untuk running dalam untuk mendapatkan jabatan-jabatan atau kekuasaan politik. Bahwa kemudian dipersepsikan buruk itu bukan cuma sekarang, sudah dari dulu, apalagi banyak sekali bahkan hari ini jabatan-jabatan politik yang tidak diisi oleh para politisi. Orang bisa mencapai jabatan politik tertentu, baik jadi bupati, jadi gubernur, baik jadi DPR, dalam segala level, itu bukan karena keterampilan politiknya sih, tapi lebih banyak didukung oleh modal-modal eksternal yang berada di luar dirinya. Misalnya anak pengusaha kaya raya, anak pejabat, selingkuhan elit partai, selingkuhan pejabat bisa muncul. Artinya apa? Jabatan politik itu terisi, tapi dia tidak mencerminkan spirit politisi, di mana politisi itu harus mengedepankan kompromi, mengedepankan komunikasi, dan kerja-kerja politik adalah kerja-kerja dialektis. Sayangnya hari ini hal seperti itu hampir tidak kita temukan. Nah, ini persoalan kita bersama. Dengan tidak adanya politisi yang mengisi jabatan-jabatan politik secara mayoritas, maka politik kita dari waktu ke waktu lebih didekati dengan cara transaksional. Maka tidak heran publik kemudian antipati, pesimis, tidak tertarik, dan persepsi yang tadi dikatakan Stanley adalah bukti bahwa kerja-kerja politik hari ini sudah tidak menarik di mata publik. Dan ini menjadi tantangan bagi para politisi sesungguhnya untuk bagaimana mengembalikan kepercayaan. Satu lagi, karena kemudian banyak orang mulai menyinggung ke politik Pak. Apa politik ini kan banyak orang kemudian bertanya motivasi apa untuk kembali ke politik? Politik itu bukan soal tertarik ya. Politik bagi saya itu soal passion, itu lebih dari sekedar itu. Jadi saya sudah beraktivitas baik politik di internal kampus, eksternal, sampai dengan politik praktis di kepartean. Dan ketika menyebut nama Honing Sani itu labelnya ya politisi. Meskipun saya punya profesi yang lain sebagai advokat, tetapi dalam mata publik ketika omong Honing Sani ya politisi. Nah, soal saya kembali ke politik formal untuk kemudian mengikuti pencalekan 2024, yang pertama banyak pertimbangan, dan sebagai politisi saya kemudian memutuskan untuk mengambil bagian. Tentu saja ruang itu dibuka di Gerindra, dan teman-teman berharap kehadiran saya dan teman-teman bisa membantu mengembalikan kursi Gerindra yang pada pemilu kemarin hilang. Tugas kita begitu. Tinggal nanti bagaimana masyarakat memberi keputusan pada tanggal 14 Februari apakah masih dipercaya atau tidak. Jadi itu menjadi dasar kemudian saya bisa keliling kemana-mana, ketemu kalian. Hari ini kita di Lembata, 2-3 hari lagi saya harus ke tempat yang lain. Ini mungkin yang terakhir.
jika ini kau misalnya pemilih Ya. apa maksud apa dari pemilih Polres Mataram? Bagi para pemilih, ya saya satu di antara para calon. Saya dari Gerindra nomor urut 4, tetapi selalu di banyak kesempatan saya berharap masyarakat selektif dalam membuat keputusan, mendengar banyak calon, memperhatikan banyak calon, mempelajari rekam jejak dari calon-calon itu, kemudian membuat keputusan untuk memilih yang terbaik. Tapi dalam level DPR RI, saya berharap sungguh supaya suara kalian tidak terbuang sia-sia dalam membuat keputusan. Perhatikan juga partai-partai yang dalam survei sampai dengan saat-saat terakhir yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold dengan minimal perolehan suara 4%, sebaiknya tidak perlu menentukan pilihan ke sana karena hanya akan buang-buang suara. Lebih baik ke partai-partai yang dalam survei-surveinya memperlihatkan peluang untuk kembali ke DPR. Dan Gerindra saya pastikan berada pada level partai yang akan kembali ke DPR. Bahkan tren politik hari ini menunjukkan perolehan kursi Gerindra akan jauh lebih banyak dibandingkan 5 tahun yang lalu. Itu saja menurut saya hal-hal penting yang perlu diketahui publik. Dan sekali lagi silakan memilih, jangan sampai tidak ikut pemilu karena hak masyarakat untuk menentukan nasib negara pada pemilu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Memilih yang terbaik dan dengan mendapatkan politisi yang terbaik, kita berharap akan menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang berkualitas yang akan berdampak positif kepada masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih bincang kita singkat kita dengan Bapak Sane. Tetap gunakan hak pilih Anda menentukan nasib bangsa ini 14 Februari mendatang. Selamat pagi. Selamat pagi. Sip.